Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Nurjana selaku guru pembimbing mata pelajaran fikih dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Semoga kalian semua yang mengikuti pembelajaran daring hari ini dan juga yang menyimak video ini semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Muqabarah. Teman-teman sekalian, adakah yang tahu tentang Muqabarah? Saya yakin kalian semua sudah tahu dan kalian semua sudah paham tentang Muqabarah. Namun, tidak ada salahnya jika saya sedikit menjelaskan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Muqabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik sawah dan penggarap menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan biaya dan benihnya dari petani penggarap. Itu merupakan definisi inti. Ada lagi definisi muqabarah menurut para ulama. 1. Menurut Hanifah, muqabarah yaitu akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi. Kedua, menurut Hanabilah, muqabarah adalah menyerahkan tanah kepada orang yang bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan hasilnya tersebut dibagi di antara keduanya. Yang ketiga, menurut Malikiyah, muqabarah adalah pengkongsian bercocok tanam. Yang keempat, menurut Syafi'iyah, muqabarah adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dengan tanah tersebut. Yang kelima, menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri, muqabarah yaitu sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Kita lanjut ke dalam klasifikasi hukum muqabarah. Hukum muqabarah ada dua pendapat yang berbeda. Yang pertama, sah. Pendapat ini mengatakan bahwasannya muqabarah sah adalah Imam As-Subahi dan Imam An-Nawawi yang mengikuti Ibnu Munsir. Pendapat yang kedua tidak sah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Syarat pelaku muqabarah. Pelaku muqabarah biasa disebut dengan akid. 1. Akid harus berakal atau memazis. Jika tidak berakal, maka tidak boleh karena nanti akan dapat merugikan salah satu pihak. Yang kedua, akid tidak boleh murtad. Murtad di sini maksudnya tidak keluar dari agama Islam. Syarat tanaman, yaitu tanaman harus jelas dan menghasilkan. Dalam hal ini, harus dijelaskan apa yang akan ditanam. Misalnya akan menanam padi atau jagung. Kemudian, dilihat dari segi istidhan, menjelaskan suatu akan ditanam tidak menjadi syarat, sebab diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Nah, jadi ada perbedaan pendapatnya. Syarat hasil tanaman. Hasil tanaman yang ke-1, hasil tanaman harus dijelaskan dalam perjanjian agar suatu saat nanti tidak lupa dan tidak merugikan salah satu pihak. Yang kedua, hasil tanaman harus dimiliki oleh pelaku akad. Yang ketiga, pembagian hasil tanaman harus sesuai kadarnya. Maksudnya di sini harus sesuai kadarnya yaitu karena tadi ada perjanjian. Nah, perjanjian itu harus
mencakup hasil tanaman yang harus, ya misalnya penggarap mendapat 1/4 atau ke 1/3. Nah, itu sesuai dengan perjanjian di awal. Yang keempat, hasil tanaman harus berupa bagian yang belum dibagi di antara orang yang melakukan akad. Kemudian kita lanjut syarat tanah yang ditanami. 1. Tanah harus diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Kedua, tanah harus layak ditanami oleh petani. Yang ketiga, tanah yang ditanami harus diketahui dengan jelas. Kemudian syarat objek akal. Syaratnya yaitu mukobarah harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad. Syarat masa mukobarah. Masa berlakunya harus jelas, ditentukan, dan diketahui. Kita lanjut dan kita akan masuk ke dalam rukun mukobarah. Rukun mukobarah yang pertama yaitu pemilik tanah, yaitu orang yang memiliki tanah namun tidak dapat mengolahnya. Yang kedua, petani penggarap, yaitu yang memiliki kemampuan untuk mengolah tanah. Yang ketiga, objek mukobarah, yaitu antara manfaat dan hasil kerja pengelola. Misalnya, jika petani menanam padi, maka itu objeknya adalah padi. Yang keempat, ijab qabul, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak. Mukobarah ini mengakibatkan hukum akad mukobarah, yaitu 1. Petani harus bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih. Kedua, hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan. Ketiga, pengairan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Lanjut, berakhirnya akad mukobarah. Akad mukobarah bisa berakhir, yaitu ke-1, meninggalnya salah satu pihak, entah itu dari penggarap ataukah pemilik. Yang kedua, masa perjanjian mukobarah telah berakhir. Yang ketiga, adanya uzur. Misalnya, pemilik tanah mempunyai utang yang sangat besar dan mendesak sehingga tanah itu harus dijual. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak salah kata karena saya masih juga belajar seperti kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ليس ما في عنا